Oh hai warganet, sebagaimana kita tahu kalau pemukiman adalah suatu wilayah untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga hingga beberapa desa. Umumnya, sebuah pemukiman dibangun di atas tanah, meski nyatanya ada juga loh pemukiman unik yang dibangun dan berada di atas air. Pemukiman tersebut dinamakan pemukiman terapung. Pemukiman di mana kehidupan dan kegiatan sehari-hari warganya dilakukan di perairan. Lalu, pemukiman terapung mana sajakah yang terdapat di Asia Tenggara? Berikut kami sudah rangkum 5 pemukiman terapung di Asia Tenggara. Nomor 5, Koh Phanyi. Kita awali daftar ini dari Thailand. Ada Koh Phanyi atau Koh Phanyi. Koh Phanyi adalah sebuah desa nelayan yang berada di atas laut di dekat Bukit Kapur dan terletak di Teluk Panga, Provinsi Panga, Thailand. Menurut sejarah, desa terapung ini didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, desa terapung ini kemudian semakin besar hingga penduduknya mencapai lebih dari 360 keluarga ketika video ini dibuat. Memiliki darah keturunan Jawa, desa terapung ini tidak hanya dijuluki Kampung Jawa, tetapi juga dikenal sebagai desa Muslim di Thailand karena mayoritas warganya memeluk agama Islam. Sebagai desa nelayan, mata pencaharian warga desa terapung ini ada di sektor perikanan, seperti memancing dan budidaya ikan. Meskipun sekarang sektor pariwisata juga ikut menggerakkan ekonomi Koh Phanyi seiring populernya desa terapung ini. Dan saat ini, Koh Phanyi tidak hanya terdiri dari rumah-rumah terapung milik warganya saja, tetapi terdapat beberapa fasilitas umum lainnya, seperti sekolah, rumah makan, masjid hingga lapangan sepak bola. Nomor 4, Halong Bay. Selanjutnya dari Vietnam ada Halong Bay. Halong Bay bukanlah sebuah nama desa, kampung atau kota, melainkan teluk seluas 1.500 km persegi di utara Vietnam. Di teluk ini terdapat pemukiman terapung yang terdiri dari 4 desa nelayan. Desa-desa terapung tersebut tersebar di antara gugusan Bukit Kapur yang menjulang di atas perairan. Awalnya, pemukiman terapung ini dibangun hanya sebagai tempat para nelayan yang kembali untuk menjual hasil tangkapan mereka. Hingga beberapa tahun yang lalu, setelah video ini dibuat, pemerintah Vietnam memaksa para penduduk Halong Bay untuk pindah ke daratan serta meninggalkan rumah terapung mereka. Dan saat ini, pemukiman terapung di Halong Bay masih tetap utuh, seperti saat warganya masih tinggal penuh waktu di sana, dan tetap digunakan untuk kegiatan seperti menangkap ikan, menganyam jaring, hingga mengolah mutiara. Sama seperti Koh Phanyi, pemukiman terapung ini juga menjadi tempat wisata karena keunikan pemukiman dan keindahan alam di Halong Bay yang masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO dan 7 keajaiban alam. Nomor 3, Dai Asan. Berikutnya kita ke Filipina. Ada sebuah desa terapung yang dijuluki Little Venice of Surigao. Desa terapung tersebut bernama Dai Asan. Terletak di Provinsi Surigao del Norte, Filipina, desa terapung ini merupakan komunitas masyarakat nelayan yang tinggal di rumah panggung kayu yang dibuat di atas perairan laut dangkal di sepanjang hutan bakau. Dijuluki Little Venice of Surigao lantaran transportasi di desa ini menggunakan perahu,
meskipun terdapat jembatan kayu yang menghubungkan gugusan rumah dengan daratan. Tidak jauh berbeda dengan Koh Phanyi maupun Halong Bay, mayoritas masyarakat di Dai Asan mencari nafkah di perairan dengan cara memancing, beternak kepiting, hingga lobster. Selain menjadi desa bagi para nelayan, Dai Asan juga menjadi tujuan wisata lantaran perairannya yang dangkal, indah, jernih, dan bersih. Ditambah terdapat beberapa resort terapung yang memberikan pengalaman dan nuansa kehidupan di desa terapung Dai Asan. Nomor 2. Kampung Pluk. Lanjut ke pemukiman terapung lainnya di Asia Tenggara, ada Kampung Pluk. Sama seperti Halong Bay, Kampung Pluk adalah pemukiman terapung yang terdiri dari beberapa desa. Tepatnya, terdiri dari 3 desa di Provinsi Siem Reap. Berbeda dengan pemukiman-pemukiman terapung sebelumnya yang berada di perairan laut, Kampung Pluk berada di sebuah danau air tawar. Tepatnya Danau Tonle Sap, danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Perbedaan lain Kampung Pluk dengan pemukiman-pemukiman sebelumnya adalah debit airnya yang tidak stabil, di mana ketika musim kemarau tiba, debit air di Danau Tonle Sap akan menyusut drastis dan membuat rumah-rumah warga akan terlihat seperti rumah panggung yang menjulang setinggi 6 hingga 9 meter. Dan ketika itu pula, sebagian besar warganya akan pergi meninggalkan rumah terapung mereka dan akan kembali saat musim penghujan tiba ketika debit air di danau sudah kembali normal. Nomor 1. Kampung Air. Terakhir ada Kampung Air di Brunei Darussalam. Kampung Air adalah kawasan pemukiman terapung sekaligus kampung sejarah yang terletak di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Kampung Air awalnya didirikan oleh orang-orang Brunei yang kala itu tidak mau repot-repot membuka hutan untuk sebuah pemukiman. Namun seiring berjalannya waktu, Kampung Air semakin besar hingga saat ini terdiri dari 40 desa-desa kecil dengan penduduk lebih dari 20.000 jiwa dan menjadikan Kampung Air sebagai pemukiman terapung terbesar di dunia. Dijuluki Venesia dari Timur, meski lokasinya berada di atas air, warga di Kampung Air tidak semuanya menjadi nelayan. Ada juga yang bekerja di pusat kota Brunei. Dan meskipun Kampung Air merupakan pemukiman terapung, rumah-rumah di Kampung Air sudah dialiri listrik, air bersih yang mengalir, hingga sinyal telekomunikasi dan wifi yang tersedia pada desa-desa di Kampung Air. Nah, itulah 5 pemukiman terapung di Asia Tenggara. Bagaimana? Apakah kalian berminat untuk merasakan tinggal di pemukiman terapung? Tulis di kolom komentar ya warganet. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Warga ASEAN, it's all about ASEAN.